Nanti Haji Marco beliin air keras. Oh gitu. Oh, Haji. Ya udah, ntar diajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sahabudin dari Malaysia. Ya. Misalnya Selama- apa sehari-hari? Kerjanya di sini terus selama 2 bulan lebih Pak Haji. Gimana? Di RDI ini. Oh di RDIY. Ya. Ngerjain apa? Saya kan pernah privat 10 juta Pak Haji. Iya, di sini ngerjain apa selama 2 bulan? Ibadah Pak Haji. Hah? Ibadah. Oh ibadah. Oh, ya. Ada lagi yang mau diobrolin? Ya selama 2 bulan ini Pak Haji. Hajat saya itu belum terkabul. Yang apa yang penting. Bos, belum pernah tamu RDIY hajatnya nggak terkabul. Elunya berharap. Jangan berharap. Masa lo kalah sama Mbak Rati? Mbak Rati dia di rumah ngerjainnya. Bisa cair 2 kali. Besar-besar lagi. Ini yang terakhir cair 400 miliar. Besok kita berangkatin di umroh. Tanggal 14 Oktober bersama anak-anak yatim. Masa lu enggak? Lu enggak boleh berharap bos. Lu berharap kapan hajat gue terkabul? Ibadah gue kurang apa ya? Enggak ada kurang. Udah aja terus berbuat. Bos, kan udah diajarin di RDI ya. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim, kerja keras. Lu jangan kalah orang Cina. Tahu orang Cina? Dari negara Cina dia merantau ke Indonesia. Nyangsang dia di Pulau Batam. Nyangsang dia di Pulau Kalimantan. Nyangsang di Pulau Sumatera. Kalau suruh ibadah, ibadahnya apa? Kalau suruh sedekah, emang punya duit? Apa yang dilakukan orang Cina di perantauan di Kalimantan, di Bangka Belitung, di Sumatera? Kerja keras. Ibaratnya kalau di situlah dia riado lah, bekerja keras. Sekarang jadi apa dia? Konglomerat. Semuanya jadi konglomerat. Kita orang Indonesia yang males-malesan, yang kerjanya komen sifat 18. Orang Cina nggak ada sifat 18 bos, lo liatin. Dia jam 00, padahal agamanya bukan Islam loh bos. Lo lihat di Pantai Indah Kapuk, di PIK, dagang kue subuh. Lo datang ke proyek Senen, dagang kue subuh. Hidupnya kaya raya. Orang Indonesia tidur. Kalau disuruh bangun jam 00 protes. Nggak boleh. Jadi nggak boleh berharap. Cuman satu aja loh, rubah aja nggak boleh berharap. Kedua, ucapan adalah doa. Kita suka ngomong gini, iya nih pemerintah sekarang nih anggarannya dibatasin. Loh. Nggak boleh begitu. Justru dengan pemerintah sekarang banyak yang diuntungin. Siapa? Itu menteri-menteri yang ditunjuk kan diuntungin. Coba kalau pemerintah yang dulu, dia nggak ditunjuk jadi menteri. Zaman dulu COVID, kita sedih. Kita yang sedih. Tapi yang untung siapa? Pemerintah. Farmasi, pemerintah, perusahaan masker. Sekarang laku gak perusahaan masker? Nggak laku. Wisma Atlet penuh. Dagang apa coba di sono? Cuman air minum doang. Kaya raya. Jadi lu nggak boleh ngelihat negatif bos. Kita nih kalau ngelihat negatif, aduh zaman sekarang zaman susah. Mana nggak ada yang susah. Sukses kok kaya raya nggak ada susah. Dulu 98. Kerusuhan Mei 98. Mana? Banyak yang diuntungin. Enggak. Jadi tenang aja. Jadi lu kacamatanya mesti ngelihatnya positif bos. Kayak sekarang nih misalkan. Menteri Keuangan. Diganti. Sedih. Tapi yang seneng siapa? Menteri Keuangan yang sekarang. Iya betul? Yang baru. Asik dengan menterinya dilengserin gue jadi menteri. Lo tinggal ngeliat kacamatanya aja. Kacamatanya yang positif. Jangan yang negatif. Menteri Pemuda dan Olahraga dicopot. Menteri BUMN ganti jadi Menteri Olahraga. Ada yang sedih, ada yang seneng. Lo tinggal ngeliat kacamatanya aja. Kalau kita kan selalu ngelihatnya, aduh
apa ya? Isinya yang 18 ngeluh. Janganlah bos. Jangan. Nggak boleh, gue nggak mau. Harus gembira. Ngeluhnya itu Pak Haji kena istri Pegang belum mic-nya, bisa pegang mic-nya. pulang sini. Hah? Kena istri saya yang saya panggil-panggil belum sampai di sini Pak Haji. Yang Gimana? jadi ngeluhnya itu. Gimana? Istri saya yang saya panggil dari sini tak bisa pulang sampai sekarang, itu yang buat saya ngeluh Pak Haji. Istrinya kenapa? Kan dulu pernah saya tanyakan sama Pak Haji waktu privat tuh. Kan dia ada masalah di Malaysia. Jadi saya panggil datang ke sini tidak ada kedampakan gitu. Karena lo manggilnya berharap bos. Jangan berharap. Prabowo ijab sama Allah diaminin, berharap jadi wakil presiden, jadi gak? Gak jadi. Ijab lagi sama Allah diaminin, mau jadi presiden sama Hatta Rajasa, jadi gak? Gak jadi. Ijab lagi sama Allah diaminin, jadi presiden sama Sandiaga Uno, jadi gak? Gak jadi. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran diaminin, jadi gak? Jadi, karena dia udah gagal lagi, udahlah. Yang penting gue pasti jadi, tapi nggak berharap pasti jadi gak? Jadi. Bos, dengan pemerintahan sekarang banyak yang diuntungin, banyak juga yang dirugiin. Lo masuk kelas yang diuntungin, jangan masuk ke larut ke orang yang dirugiin. Karena ucapan adalah doa. Janganlah bos. Kita bersyukur dengan presiden yang sekarang, ekonomi jadi bagus, ekonomi meningkat. Apaan Ji ekonomi gue jelek? Lalu yang ngomong jelek ya lu doang yang jelek, gue memang enggak. Begitu bos. Jadi lo karena lo nya di sini hati lo dibersihin, hati lo kan kotor dalam arti apa Pak Haji? Berharap dari sifat 18 kan masih ada di lo. Kalau aja lo 18 nggak ada, lo udah melejit bos. Banyak tamu RDI yang udah pada kaya, yang udah pada terkabul, yang cair ratusan miliar, mana? Nggak bakal balik lagi. Nggak balik karena sibuk bos. Nanti kalau dia nyungsep pasti balik. Oh gitu Pak Haji? Ya kan gue ijapin. Pasti nyungsep, nggak mungkin nggak nyungsep bos. Lalu juga begitu. Pasti gue kaya raya, pasti gue terkabul, pasti gitu dulu. Tapi kalau lo kan enggak. Hari demi hari berharap. Sholat iya. Ijab iya, tapi berharap iya. Berarti min kali plus dong. Harus apa? Min kali min plus. Udah lo ibadah biada tapi minus, nggak berharap. Ibadah minus tapi nggak berharap. Ibadah tapi minus. Tapi kalau lo ibadah berharap. Ibadah berharap. Min kali plus. Jawabnya apa? Min. Harus apa? Min kali min lah. Min kali min plus. Jadi hasilnya ada. Coba lo lakuin itu dulu bos. Oke? Karena sekarang di sini lagi kepepet masalah untuk ekonominya, untuk bayar kontrak rumah juga di sini kita sudah tak ada jalan. Dulu kan waktu privatnya itu sedekah es krim untuk isi nomor rekening dan isi dompet semua. Bos, lo harusnya di tempat kontrakan lo tempelin alat kelamin lo di tembok. Saya kan dulu Pak Haji suruh saya dulu duduk di sini di atas suatu bulan sampai terkobol. Tapi saya disuruh keluar. Jadi saya keluar dari kontrak sedangkan saya tidak ada duit. Gitu Pak Haji. Jadi saya keluar sekarang pun nah cari kontrak mana, sedangkan sekarang saya ini duit tidak ada sama sekali dengan saya. Gitu. Sekarang kalau lo duit nggak megang, itu udah seizin Allah belum? Ya memang izin Allah Pak Haji. Hah? Memang izin Allah. Yang kita tidak bisa pegang duit itu kan kena. Udah seizin Allah belum kalau lo nggak pegang duit? Atas izin Allah. Atas izin Allah, tenang aja lo, jangan menderita. Kalau menderita ya nggak bisa lah bos. Iya makanya sekarang ini kan sudah masa kontrakan di luar sudah habis. Jadi lo tinggal tidur aja di situ di masjid.
Takutnya kan kita di dalam dua hari sudah diusir, takutnya gitu Pak Haji. Jadi Ya lo sambil nanti merendah di Allah, pasti Allah kasih jalannya. Gak mungkin. Haji Maroko juga dulu kan gigih bos, meraktekin. Lo juga mesti gigih, gak boleh berharap. Kalau berharap 10 tahun di sini juga lo gak bakal terkabul bos, kan berharap. Janganlah, lepasin semua atribut lo. Lo hanya minta sama Allah keikhlasannya, itu aja. Paksain. Oke? Pasti. Yuk sebelah. Yuk. Ayo, nggak apa-apa. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Aji Setiawan dari Parung, Depok. Ya. Saya mau ini Pak Haji, mau apa? Minta yang untuk yang foto itu buat ditaruh di freezer gitu, gimana Pak Haji maksudnya? Maksudnya? Kalau foto orang yang saya mau ini gitu kan, saya dihina. Lo hajatnya apa kan gue nggak tahu. Saya dihina nih, direndahkan sama orang. Bos, semua orang kalau nggak punya duit dihinakan lah. Dia nggak punya duit aja diusir dari kontrakan. Begitu juga gue nggak punya duit, ditendang. Tapi sekarang gue punya duit. Kayak tadi gue privat di Hotel Aston 100 juta, ada 11 orang. Alhamdulillah. Emang begitu bos. Coba kalau 100 juta gue taruh di ruangan sini, ya nggak elok lah. Di Aston lah bos. Di Hotel Borobudur, di Grand Hyatt, tadi gue di Aston 11 orang. Pak Haji, Nah, kalau kita nggak punya uang ditendang, kalau kita banyak uang disayang. memang begitu bos. Lo mesti akuin itu dulu. Kalau nggak itu lo nggak terpuruk. Kayak tadi Pak Haji, kita nih 11 orang Pak Haji. Mau privat. Sedekah berapa lu? 100 juta di Aston. Eksklusif kita ngobrol. Dari pagi sampai malam nggak apa-apa. Hotel. Kenapa nggak di RD Pak Haji? Lah ngapain? Sono aja. Kalau di sini yang 10 juta sama yang nih kayak gini-gini gitu. Kok Pak Haji eksklusif? Ya iyalah bos. Ngomong juga enak, kita sambil makan. Kalau di sini makannya sambil kacang bos, tuh kacang. Kacang. Kayak burung. Sama sayur asem. Makanya gue ngeliat muka lo asem-asem aja. Bayangin. Masa privat dikasih kacang, udah gitu pakai piring lagi. Aduh. Hah? Iya. Sayurnya sih tadi pagi, cuman tadi pakai rendeman celana dalam. Ibu yatim. Jadi gue giniin. Loh kok ini ada bulunya? Ya, ibu yatim. Bos, makanya lo coba sepakat. Tadi rata-rata tamu gue bos, yang tadi cair rata-rata pada 100 miliar bos. Itu gue tanya, nggak pernah secuil acan pun dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Kita kan ngeluh. Sekecil apapun nggak boleh ngeluh bos. Lu ngeluh. Duh gimana nih besok makan. Aduh gimana nih. Kata Allah lu goblok lu. Udah dikasih kenikmatan napas gratis. Jalan kaki gratis. Kasarnya kita ngelihat gratis, denger gratis. Mana syukurnya mana? Kan gue udah syukur. Kurang banyak. Orang kita lagi downgrade kok. Lalu banyak syukur aja bos. Banyak syukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Pasti minggu depan atau besok pasti. Gitu. Bos, penderitaan lo gak separah Haji Marco bos. Yang 7 bulan. Dia sampai naik ojek goib bos. Naik ojek. Bapaknya anak yatim. Dia naik kami ketemu tuh. Kalau zaman sekarang namanya kuntilanak kali. Genderuwo. Gitu. Kalau kuntilanak kan cewek. Oh iya. Kalau cowok genderuwo. Jadi lu tanya dia, ada anak yatim namanya Nunung, Ya. bapaknya supir ojek, mati ke amitem yang baik, mati kelindes truk Cinangneng. Dia jadi ojek, dia naik ojek ya dia. Iya, Lu belum ketemu bos di sini. Emang banyak Pak Haji? Banyak lah. Tapi ngapain nakutin lu? Orang susah. Tadi ajarin. Yuk sebelahnya. Ya, masih Pak Haji. Yuk sebelahnya.
Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Suartono dari Pekanbaru. Mungkin ini sama juga ya karena saya sudah 2 bulan di sini. Mungkin hajat kami belum Allah ijabah. Ya pengennya saya karena Lo punya. berbuat bos. Ya insya Allah Pak Haji. Ya, Kalau nggak pengennya. berbuat nggak bisa bos. Ya. Kalau gratisan nggak ada, gratisan berbuat bos. Haji Marco juga begitu berbuat. Iya. 7 bulan dia, jangan bilang Pak Haji saya udah 2 bulan di sini tapi saya belum terkabul. Nggak mungkin bos, sampai kiamat juga nggak mungkin terkabul. Kenapa? Isi hati lo cuma ngeluh, berbuat bos. Kayak kemarin tuh bapak-bapak yang dari Banyuwangi makanin bebek selama sebulan. Pulang dia langsung terkabul, ada aja jalannya. Berbuat bos, berbuat. Lo mau berbuat apa? Nyusun sandalnya anak yatim yang berantakan, berbuat. Nyapu, berbuat. Ngawinin kuda, berbuat. Bantuin apa, berbuat. Nyupir odong-odong, berbuat. Kalau anak yatim pas hari Sabtu wisata. Kalau cuma jadi penonton sampai kiamat gak bakal terkabul bos. Kenapa? Beda bos sama orang Cina. Orang Cina lo lihat tuh. Walaupun dia udah kaya, tinggalnya di ASMK Pasar Pagi Lama Dagang. Makannya masih pakai piring kaleng. Dan bubur. Bubur. Kalau kita kan enggak. Kalau nggak makan nasi sama soto nggak mau makan. Nggak ada. Berbuat bos. Iya Pak Haji. Ngapain lo di sini 2 bulan kelamaan? Emang lo nggak bosen lihat gue? Gue aja bosen lihat lo. Berbuat. Kalau berbuat kan lo nggak bakal ketemu gue. Hah? Lo lihat deh yang di kandang kuda belakang tuh, yang pada kerja, yang pada riado di kandang kuda kayu belakang. Kan nggak pernah ketemu gue. Yang riado di kandang kuda belakang kayu. Lo lihat yang di kebun, yang riado di kebun, yang ngoret. Apa dia di sini? Tahajud? Enggak, di sono gue suruh di kebun. Lu ngapain lu tahajud di tempat gue? Kebun. Yang di kandang kayu, kau udah malam jam 8. Dikunci pintunya. Apa dia bisa kesini? Nggak bisa lah bos. Udah lo berbuat aja. Itu kan dipotong buat anak yatim. Nah gitu. Yang ngawinin bebek. Yang ngawinin sapi. Yang ngawinin kuda. Lo lihat yang ngawinin kuda yang malam. Apa dia ketemu gue? Enggak lah. Gue aja bosen lihat dia. Dianya nggak bosen. Gue bosen tahu. Gue bilang. Udah lo di kandang kebo aja. Jadi dia setiap hari yang dilihat cuma alat kelamin kebo mulu betina. Hah? Dia kata dia nggak bosan. Habis dia nggak ketemu istrinya. Saking kangennya katanya kebonya mau dibikinin celana dalam. Iya. Ya tambah cantik lah. Berbuat bos. Kata-kata kalau orang cuma sholat nggak ada. Berbuat. Sholat kan udah kewajiban, ngapain kan sholat udah kewajiban, gugurin kewajiban. Berbuat bos, berbuat. Sambil berbuat kita ngomong. Tapi lo gue rawat, aminin hajat gue ya. Kan ada tuh yang rawat kuda, mukanya jelek banget. Setiap deketin perempuan gak ada yang mau. Setiap deketin perempuan jijik gak ada yang mau. Nah ini aja riado tuh ngurusin kuda. Dirawatlah kudanya, dikerok kuda. Alhamdulillah sekarang istrinya 2. Waduh. Kalah Pak Marco. Yang satu gadis cantiknya luar biasa kayak bintang film. Yang kedua ibu yatim yang paling cantik di sini. Isinya 2. Kerjanya apa? Itu ngurusin kuda. Mukanya totol-totol bekas jerawat, patolan, bolong-bolong. Jadi bapak dan ibu berbuat. Bapak dan ibu lihat gak yang ngurusin makanan tuh orang Madura? Yang suka dengerin musik berisik tuh. Karena gila berdua tuh. Kemarin kita periksa di rumah sakit jiwa nggak ternyata negatif. Dia sebelumnya apa Pak? Di kandang sapi, bersihin tai sapi. Kita naikin sekarang ngurusin makanan buat anak-anak. Gitu sama buat tamu-tamu. Ya kan ada orang Madura yang sama istri. Kan istrinya pernah kegeledak tuh. Udah nggak ada tai sapi dia lari-lari. Gue bilang jangan, licin.
Dia main perosotan. Katanya kayak di Eropa. Goblok. Kegeledak. Jadi berbuat bos. Yuk sebelahnya. Udah saya mah. Oh sudah sini. Yuk. Yang habis. Yuk perempuan. Ini kok ada lanjut ya. Nggak apa-apa. Ulangi lagi namanya siapa. Betul ganti nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mispan. Mungkin kedua kali nih malam ini. Pas kebetulan baru ketemu sama Pak Haji kemarin semalam. Jadi Nggak apa-apa. 2 malam ini saya pengen lebih kenal lebih dekat gitu. Boleh Jadi aja sekalian jaring ya. Mau mencari ilmunya. Siapa tahu nanti aja ada barokah. Jadi Pasti, bisa, Bos. bisa ibaratnya bisa privat gitu. Pasti. Jadi Pasti. saya mau nanya sebenarnya. Ini Boleh, mungkin nanya apa? Apa yang sudah dikatakan dengan Pak Haji mungkin mentok, jadi ujungnya ketemu dengan Pak Haji ini. Iya. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaan saya ini, ada permasalahan yang semalam sudah saya sampaikan. Sebenarnya saya sampaikan lagi karena ada ini Pak Haji Marco, biar siapa tahu nanti bisa ngasih solusi. Kemarin dikasih nomor dari Pak Haji, cuman saya hubungin belum bisa. Jadi Siapa? terkait dengan barang yang hilang itu Bang, karena masih kreditan jadi agak pusing kepala. Jadi saya suruh bayar tiap bulan 2 juta tapi barangnya enggak ada. Jadi Lo kan, minta ajarin Rina, kan udah gua kasih nomornya Rina. tapi belum aktif Pak Haji. Ya udah, lo japri gue dulu. Lo japri gue dulu. Entar gue langsung ke Rina. Oke. Lo japri gue dulu. Mana HP lo? Japri. Saya Pak Haji yang kehilangan alat kelamin gitu. Japri, japri, japri. Punya HP gak? Ada Pak. Kirim gambar alat kelamin lo. Panjangnya berapa ya? Anda sudah masuk grup itu Pak Haji? Hah? Japri dulu dong. Nama lo nggak? Nama lo siapa? Pak Mispan. Ya Japri, halo. Ping, 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 ping. Ping, ping, ping. Atau biar gampang gue ingat, lo foto alat kelamin lo kirim ke gue. Hilang. Bu, cariin bu. Nah udah itu, masuk enggak Pak Haji? Belum. Lagi ping lagi. 8800. Nomor HP kamu? 0821. Hmm? Belakangnya 3971. Oh iya, bukan ya. 3971. Malah Iya. orang lain pada masuk banyak. Coba ping lagi. Kalian ku kirim nomornya. Masuk enggak? Kosong dalam. Biar pasti masuk, lo kirim aja nomor rekening lo deh. Atau nanti gue kirim rekening lo, ntar gue transfer, pasti lo masuk. Mana? Nomor HP gue dikirim ke gue. 08. Tahu gak nomor HP gue? Kamu ada gak nomor HP gue? Ini di grup soalnya Pak Haji. Oh gombal. Di grup. Coba masukkan. 087. Kembali. 08. Sana Mas, minta. 087 877 18 16 18. Kata penonton, ngapain jing layanin satu, lama bener berjam. Ayo 087 877 18 16 18. 087 877 18 16 18.
Ya. Gadul dia punya Pak Haji wilayah. Hah? Tapi Gadul dia punya wilayah. Mana tadi nyimpennya sama? Malah orang lain pada masuk nih banyak banget. Tujuh, 877, 18, 16, 18. Juleha penyanyi dangdut masuk. Pak Haji mendingan ngelayanin gue dulu kata dia gitu. Juleha. Juleha masuk duluan malah. Hadir Pak Haji kata Juleha. Masuk gak? Yaudah nanti ya habis privat ya. Yuk ibu apa? Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurda Iswati dari Jambi. Ya. Saya di sini sudah sebulan setengah di sini Pak. Saya sudah mengamalkan ilmu RDA ini sudah setahun setengah juga. Pertanyaannya apa? Kaki saya ini sakit Pak. Ngunyut tiap hari. Apa? Ngunyut. Oh itu namanya gejala diabetes. Tapi Mesti kata mandi jam 00. Kata dokter sarap aja. Iya mandiin jam 00. Obatnya mandi jam 00. Sudah mandi saya jam 00 Pak. Ya terus saja sampai sembuh. Kan udah contohnya tuh. Yang suka bantuin saya. Purinnya 12. Sekarang normal purinnya 7. Sama kayak ibu. Mandi jam 00. Kalau belum sembuh mandi terus. Jadi mandi terus Pak ya. Ada lagi? Yang kedua, saya mendengar Bapak mengatakan kalau kita sudah tua tidak kita mencari uang, tapi uang mengejar kita. Nah, bagaimana solusinya Pak? Itu nggak boleh punya sifat 18. Sudah berusaha mengurangi Pak. Kalau nggak ada pasti masuk duit. Kan tamu banyak yang cair 100 miliar. Apa yang dijalanin? Nggak punya sifat 18. Nah ibu masih ada sifat 18. Percuma bu di sini berbulan-bulan bertahun-tahun. Nggak usah bu, tinggal sifat 18-nya jangan dilanggar. Percuma. Coba ibu lihat yang nyedot karpet di masjid. Udah berapa tahun di sini? 10 tahun. 11 tahun. Berubah nggak nasibnya? Nggak berubah karena dia punya sifat 18 yang nggak dihilangin sama dia. Sampai mati ya begitu aja deh. Ada nggak? Ada. Waktu datang dia kurus. Kurus. Selak sekelingking. Sekarang kayak babi. Gebuk. Mau dipotong juga kabur-kabur mulu. Karena dia sifat 18-nya nggak hilang. Percuma. 11 tahun loh di sini. Coba ibu lihat. Orang lagi tidur dibangunin. Kasihan kan? Nggak boleh. Harusnya disiram aja pakai ember. Iya orang lagi tidur di karpet sama dia dibangunin. Ya kaget lah. Disedot sama dia. Itu kan namanya sesama pasien nggak boleh begitu dong ya. Selama 11 tahun begitu tuh dia. Mungkin dia lagi nonton gue kali itu. Marah kali ya. Pak Haji gue dibahas. Ya kalau gak begitu gak ada bahan buat lelucon ya. Gue nyari bahan yang mana? Adi aja udah. Ya kan kalau lagi tidur kan. Dipaku mama dia pagi-pagi. Janganlah gak boleh. Kita kan sesama pasien lagi riado di RDA ya. Gak boleh lah. Bu kalau riado tuh bukannya kita di RDA sholat, tahajud, terus tidur di masjid. Itu gak riado bu. Yang namanya riado tuh kerja. Di dapur tuh kayak Pak Min. Kerja tuh kayak orang Madura. Itu baru namanya riado. Ini riado. Ganggu orang tidur. Gak boleh. Jadi bagusnya gimana Pak Haji? Langsung dipukul pakai batu gede. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ningsih dari Kediri Pak Ji. Mau tanya, tebokan itu kalau lagi haid ya apa Pak Ji?
Kenapa? Kalau mau buat air cebokan itu loh kalau lagi haid ya apa? Bisa maksudnya. Kalau lagi haid, dibersihin dulu sampai bersih. Nanti ibu video call sama Haji Marco. Haji Marco udah bersih belum? Nanti kalau Haji Marco kasih angka 9, bersih. Kalau Haji Marco kasih angka 6, belum bersih. Balik dulu angkanya. Angkanya malah parah Pak. Angka 2. Masih belepotan. Yuk sebelahnya. Nama? Mary Pak Haji dari Lampung. Ya. Ya Nel. Ngobrol apanya? Nggak ngobrol apa-apa Pak Haji. Ya. Yuk. Cuma mau ngomong aja. Udah buat telur gulung terus Pak Haji. Terus sampai ada anak yatim bisulan nggak? Kalau ada bisulan baru terkabul. Kalau belum ada yang bisulan ya nggak terkabul lah. Alhamdulillah Pak Haji belum ada yang bisulan. Kan lo bikin telur gulung kan? Iya sama bantu masak di atas. Nah lo gitu aja sambil masak, sambil telur gulung, sambil ngomong. Iya Pak Haji. Cair, sukses, begitu. Iya Pak Haji. Haji Marco juga begitu Mbak, tenang aja. Dia cuman bedanya Haji Marco nggak bantuin masak, dia di sini bantuin saya, iya, itu Pak. aja. Cair juga tuh sama. Amin. Ini lagi, kalau lihat ya Haji Marco kalau sore kan ijab. Iya Pak Haji. Kenapa? Karena tinggal ngurusin surat-suratnya doang. Kan Betul, lumayan Pak. kalau cair, ya betul? Betul, Pak Tinggal Haji. suratnya doang kan? Betul Pak Haji. Semuanya udah rapi. 460 miliar tunai. Iya Pak Haji. Masa enggak? Mbaknya juga. Iya, Kok Pak Pak Haji Marco gede, saya kecil. Sesuai dengan berat badan. Iya Pak Haji. Yuk, sebelah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. Saya Lala Saira dari Bekasi. Punya hajat. Pengen anak saya perpanjang kontrak. Itu aja. Perpanjang kontrak gimana? Di PT kerja. Gampang Mbak. Haji Marco, anaknya kalau pulang dilangkain sama mamanya. Betul. Orang lain mah nggak diperpanjang kontraknya. Alhamdulillah dia terbang terus. Betul Pak. Alhamdulillah keluar negeri sekarang nih. Tapi Pak Haji, tadi dia bilang, Mama udah nggak perpanjang, udah dipanggil katanya. Jangan gitu. sedih hati. Pak Prabowo ijab nggak jadi wakil presiden, sedih gak? Enggak. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa. Jadi gak? Enggak, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi sama Gibran jadi. Udah mbaknya langkahin, nanti suruh ngelamar lagi di perusahaan yang lain. Mungkin itu udah buat naikin gajinya. Tenang aja mbak, nggak ada yang gagal. Ya betul? Betul Pak Haji. Nggak ada. Tapi kalau lo bilang, Pak Haji, anak saya udah nggak diperpanjang. Iya dilangkain lagi dong. Dilangkain lagi itu. Minumnya Terus, sih. jadi dilangkainnya berapa kali terus Sampai alat kelamin lo copot. terus pakai celana enggak? Kalau ngelangkain nggak pakai celana, ajarin. Ya Bu, untuk ibu biasanya kalau punya putri atau putra yang mau kerja, usahain ibu sendiri harus punya inisiatif sendiri. Jangan capek males gitu. Jadi ibu punya inisiatif, mau anak gue kerja atau nganggur terus. Ibu kan nggak mau anaknya nganggur terus. Jadi ibu inisiatif pakai ilmunya RDAY dengan kata Pak Haji, langkain anaknya 9 kali tanpa BH maupun celana dalam. Biasanya kalau istri saya itu setelah sholat isya masih pakai mukena, bilang teteh ayo mau punya kerjaan nggak di bulan ini, di tahun ini, di minggu ini. Jadi anak saya itu udah tiduran aja di lantai, jadi dilantain sama istri saya, ucapannya sama dengan mengharap ridha Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yakin dan pasti dengan wasilah anak yatim Kanang B pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, anak saya yang bernama Binti atau Bin memiliki pekerjaan di bulan ini, di tahun ini dengan gaji terbaik dan posisi terbaik. Diulangi,
9 kali, diucapinnya terus gitu. Terus gitu, Ya, biasanya istri saya tuh disuruh Pak Haji 9 kali, tapi 3 hari aja udah beres Bu, udah kerja Bu. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih. Harus yakin ya Bu. Iya. Ya alhamdulillah saya baru datang ke sini ketemu nih sama Pak Hajinya. Alhamdulillah. Amin. Iya. Ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ibu bilang kayak anak saya, Papa, aku nggak bisa kuliah Papa. Bisa. Bisa. Mana tahun ini aku nggak masuk, yang lain pada kuliah. Pasti bisa. Nggak kuliah anak saya pertama. Nggak kuliah anak saya. Tapi sekarang alhamdulillah kuliah dokter yang pertama, yang kedua dokter, yang ketiga dokter. Diterima dulu. Kita kan nggak punya duit. Kata lo, bangsat. Nggak ada ngomong gitu. Pasti kuliah. Pasti kuliah. Pasti kuliah. Ibu juga gitu. Pasti kerja. Pasti jadi direktur. Pasti jadi direktur gitu. Tapi kan kita kadang suka kecil hati. Aduh. Gimana? Kasihan Goblok. gitu, sedih Kasihan. gitu. Tuhan gak kasihan sama anak lo. Lo kenapa kasihan sama anak? Belain Tuhan apa? Lo gak berpihak sama Tuhan. Berpihaklah sama Tuhan. Iya Pak Itu Haji. dia pasti. Pasti. Oke? Oke. Yo. Ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji kemarin menunya beda. Yang sekarang yang saya tanyakan, anak saya sudah dewasa tapi belum mau menikah tuh gimana solusinya Pak Haji? Gimana? Sudah dewasa tapi belum mau menikah. Kalau ditanya itu belum cocok, belum ada yang cocok seperti itu. Itu solusinya gimana Pak Laki Haji? perempuan. Perempuan. Anaknya Haji Marco juga perempuan. Dia suka sama cowok itu. Tapi Haji Marco nggak suka sama cowok itu. Sama cowok itu. Apa yang dilakukan sama pisah tuh. Mau ngerapetin doang. Ibu tinggal meraktekin aja ilmunya RDI yang udah dipraktekin sama Haji Marco sama yang lain. Ibu cebok, air cebokannya ibu minumin ke dia buat masak nasi. Buat masak makanan apa sambil ibu ngomong. Nikah tahun ini, nikah tahun ini. Dapat yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Yang soleh, yang ngaceng. Kenapa mesti ngaceng? Karena kalau nggak ngaceng nggak bisa punya anak. Betul. Nah. Posisinya jauh Pak Haji. Ya ibunya ke sono. Oh gitu. Ya iya dong, masa Sekarang tuh marah Pak Haji kalau ditanya, Mama ini nanya terus nyuruh-nyuruh terus, kalau nanti udah ada yang cocok pasti saya bilang gitu Pak Haji, gimana tuh? Jangan cerewet lo sih mulutnya ngomong. Berbuat. Oh iya. Anak gue yang pertama dokter. Suaminya dokter. Anak gue yang nomor 2 tuh yang suka naik kuda dokter. Pacarnya dokter. Ya betul? Betul. Dokter. Ya anak nomor 3 gue dokter. Nggak pernah gue banyak ngomong. Walaupun gue sini banyak ngomong, dulu mah nggak banyak ngomong. Tanya suster gue. Suster, Pak Haji dulu mah banyak ngomong. Enggak, kalau udah pulang gue tidur. Ngapain banyak ngomong? Apa yang gue lakukan? Berbuat. Gue beliin makanan apa yang dia suka. Oh, ayam gulai. Cebok, campurin sedikit ke ayam gulainya, kuahnya. Papa, kok enak gulainya? Rasa kontol. Kontol. Ibu-ibu gak dengar. Nah, gitu Bu. Maksud saya, buat apa kita banyak ngomong? Lebih baik kita banyak berbuat aja. Itu yang pada Riado di kandang kebo, kalau malam apa dia datang kemari? Nggak pernah, dia di kebo aja. Yang ngurusin pupuk, yang ngurusin kacing, apa dia kemari? Enggak, udah aja lo berbuat aja, udah berbuat. Ngapain lo? Apa dia tahajud di sono? Enggak, gue suruh tahajud di sono, ngapain lo ke depan-depan? Kenapa? Kalau ke depan, semua tamu RDI pada pingsan. Mampu. Yang pada Riado di kebun, ya di kebun. Gitu. Yang di Riado tukang masak, siapa namanya tuh? Pak Min. Yang Riado tukang masak, siapa namanya tuh?
Topik. Apa dia datang ke masjid? Enggak, udah di sholat tahajud di dapur. Gitu. Nah, ibu juga begitu, Bu. Berbuat gitu loh. Siapa Ji? Bisa? Bisa. Harus, jangan enggak. Yuk, sebelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Serang, Pak Haji. Iya. Nama saya Siti Rokaya. Gini Pak Haji, rumah saya sama toko udah diambil semua sama orang. Gimana itu caranya supaya bisa balik lagi ke saya gitu Pak Haji? Ibu, hajatnya apa adanya ke sini? Ya itu hajatnya itu hutang lunas gitu, rumah kembali gitu, sama itu toko kembali gitu. Tokonya diambil sama siapa? Rumahnya diambil sama siapa? Sama rentenir Pak Haji. Alhamdulillah. Itu rentenirnya pasien RDA tahu. Pasien RDA itu macam-macam, ada rentenir. Betul. Ada debt collector. Ada pinjol. Ada ani-ani. Ada. Tinggal ibu bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub ibu. Ibu udah bikin takjub Allah apa kalau boleh tahu saya? Sholat tahajud, bangun jam 00, terus mandi, sholat tahajud, sholat hajat, ngaji meskipun belum 12 juz. Terus sholat taubat, yang dominan yang 18 juga. Udah. Itu sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, tapi potong sapi belum. Nggak apa-apa, nanti bertahap. Iya. Dari yang sifat 18, yang mana yang masih ada di nempel di hati ibu? Jengkel, kepancing jengkel Pak Haji. Ngeluh juga. Bisa gak tuh dihilangin? Saya kasih waktu 5 bulan atau saya kasih waktu 4 bulan. Yang sifat 18 nggak boleh ada. Pasti. Bonusnya nanti saya berangkatin umroh gratis. Pasti bisa. Ya udah kerjain. Amin. Mbak Rati bisa Mbak Rati. Mbak Rati baca Quran baru 2 juz. Mbak Rati. Ini besok kan berangkat dia umroh tanggal 14 Oktober. Iya. Mbak Rati sama anak-anak yatim. Besok naik pesawat Garuda dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jam 7 pagi. Anak yatim dari habis sholat subuh langsung ke bandara. Besok pagi. Enggak, tanggal 14 Oktober, hari Selasa. Oh. Nanti ibu ijab di bandara atau ijab di sini. Kalau Mbak Rati bisa berangkat, ibu juga besok Desember harus berangkat. Amin. Gitu. Sayang. Orang nggak bayar kok gratis. Sampai sekarang saya nggak bisa pulang-pulang Pak Haji karena nggak punya rumah. Ya ibu sifat 18 coba dihilangin. Iya. Bisa gak dihilangin sifat 18? Susahnya di mana tuh ngilangin sifat 18 kalau saya boleh tahu? Iya. Yang komen itu terus itu jengkel, kepancing jengkel gitu. Bisa gak mulut ibu diplakban? Kalau alat kelamin ibu diplakban, mulut ibu harus diplakban. Paling lama 30 hari. Bohong gak terkabul? Bisa gak? Pasti. Pak, beliin plakban dulu Pak. Bu. Ya. Nabi Zakaria Bu, kan punya keponakan kan. Namanya siapa? Siti Maryam. Dia ngeliatin Siti Maryam tiap hari kok makanannya kok tersaji yang enak-enak mulu. Ditanya, kok ada dari mana? Dari Allah. Karena dia ke Allahnya dekat benar. Akhirnya Nabi Zakaria meraktekin itu. Padahal kan dia tua nggak punya anak. Istrinya kan juga kan udah tua nggak punya anak. Nah, sama Allah Subhanahu Wa Taala apa supaya dikabulin? Mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong. Selama berapa? Selama tiga periode. 3 periode. Bukan 3 hari, 3 periode. Berarti sekitar 3 bulan. Hah? Hah? Mulutnya ditutup pakai lakban. Tripang. Lakban.
Lakban. Tapi kalau dalam hati tetap aja. Cara hatinya mulut misalkan dilakban sama teman hatinya. Ibu maaf ibu kan lagi punya hajat. Iya. Kata Pak Haji, gede hajat atau gede komen. Jadi Iya. usahain kalau misalnya mau kita, aduh ini bikin komen nih. Ingat bahwa kita lagi punya hajat. Kita di sini tuh lagi ibaratnya seperti lagi di karantina. Jangan sampai kita semaunya aja jeblak aja enggak. Begitu juga saya di rumah sama istri. Mama kita punya hajat. Jangan komen, jangan mikir, pokoknya jangan ada sifat 18 aja kayak gitu. Dan kita harus yakin juga dengan sifat yang 18 itu kan itu kotor buat diri kita. Jadi diusahain, dijauhin dan dihindarin. Kata Pak Haji, lu buat gede komen atau gede hajat? Kita selalu bilang gede hajat. Jadi ibu jangan bilang nggak bisa Pak Haji, nggak bisa, itu artinya ibu tuh ngeblok. Soalnya ibu tuh nggak bisa dihilangin sifat itu dari ibu. Tapi diusahain dihilangin selama ibu belum hajatnya terkabul. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, jengkelnya nggak ada. Iya. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat, mikirnya nggak ada. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat, komennya nggak ada. Gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat, ngeluhnya nggak boleh. Kayak begitu-gitu Ya, aja. sampai saya bilang cair kalau lagi itu jengkel tuh cair gitu, cair kalau lagi komen gitu. Kalau ibu mau begitu, teriak-teriak begitu, yang paling cepat terkabul di perapatan. Ya, semalam sampai bilang cair ya kita berdua ya. Soalnya kita gedek banget sama teman-teman kita gitu. Harus di perapatan, Bu. Di perapatan lampu merah ibu teriak. Hah? Iya. Itu langsung cair, Bu. Cur, kayak air mancur. Maaf Pak Haji, buat ibu tadi kan gedek banget sama teman-teman kita. Jadi usahain jangan menggerombol, jangan ngobrol, jangan ngegibah. Kebanyakan tamu RDA Bu yang nggak terkabul, yang pada ngobrol di masjid. Yang pada ngobrol di tempat meja makan, nggak ada satupun yang terkabul. Kok gitu Pak Haji? Udah gue sabdain. Lah ngapain ngobrol kongko-kongko, berbuat. Mau nyapu, mau natain sandalnya anak yatim, mau apapun berbuat, jangan ngobrol. Ada tuh yang vakum di masjid tuh yang karpet. Dia nggak pernah ngobrol sama tamu, tapi dia ngomongnya sama yang pada tidur. Bangun nggak? Jadinya nggak boleh. Sudah bilangin jangan dibangunin. Jadi diapain Pak Haji? Langsung dibunuh. Siram pakai air. Pak Haji, maaf. Ini aja ya, apa aja contoh aja ya. Ketika ada yang kata Pak Haji rapi-rapiin tuh sendal-sendal di depan masjid. Memang orang itu ngerapi-rapiin sendal di depan masjid. Terus pas saya mau sholat, sendal saya ya kadang numpuk sama yang sendal itu. Dia nggak ngomong, cuma cemberut yang ngeliatin saya melotot gitu. Nggak boleh. Merasa dia udah ngerapin sandalnya anak yatim di masjid, pas ada orang sholat, sandalnya nginjek-nginjek sandal anak yatim, terus dianya marah. Itu namanya kepancing jengkel gak? Iya betul. Itu namanya jengkelan gak? Jengkel. Gak boleh. Udah berbuat baik, Allah udah mau ngabulin tuh, udah mau kun fayakun. Nggak taunya dia merengut sama Haji Marko. Iya, akhirnya malaikat bilang, Ji dia merengut Haji Marko, jangan dikabulin. Karena dia temen gue. KKN dong. Terima kasih Pak Haji. KKN singkatan dari Allah. Nepotisme. Coba ulangi lagi biar bapak-bapak ibu mudeng. Iya, jadi Pak Haji selalu bilang kalau nggak bisa nyapuin halaman masjid, rapi-rapiin sandal anak yatim ke tamu-tamu, sendalnya dirapiin dua gitu, satu jadi dua gitu, terserah. Terus kebetulan yang riadoh itu lagi ituin sendal. Dan saya habis sholat wudu terus mau sholat itu sendal saya itu mijak sendal yang udah dirapiin sama dia.
Dia nggak ngomong, cuma melototin tuh saya kayak marah gimana gitu, mukanya sampai merah begitu. Saya bilang, ini kepancing jeng kalau begitu. Harusnya kan pasti ini Haji Marco menjek sendal di gue tuh pasti gue terkabul dirubah gitu, jangan melototin saya aja. Saya bilang maaf tadi itu, dia malah tambah ini kayak apa seolah-olah tuh wah gue tuh yang lagi bertugas gitu, jadi melototinnya kayak saya wah gitu. Jadi usahain kalau ada yang bikin jengkel tuh pasti kabul. Jadi karena negatif itu berubah menjadi yang positif. Bos, ada gak orangnya di sini? Sebentar ya Pak ya. Ada. Ada Pak Haji gitu. Haji Marco mah kalau ngeliat wajah lupa, tapi kalau dia lihat alat kelamin apal. Coba kasih lihat dulu alat kelamin lo, biar dia apal. Iya. Lonjong, bulat apa oval? Iya, apal bentuknya dan ingat rasanya. Ya ibu bohong nggak ada di sini semuanya. Di sini calon-calon bapak-bapak dan ibu cepat terkabul. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin. Bos, hampir 100% orang yang saya bully itu pasti terkabul. Haji Marco dibully kan kemarin. Iya betul. Iya. Pas di Mega Cipayung, Api Unggun, kan langsung terkabul. Iya alhamdulillah Pak Haji. Paginya. Betul. 460 miliar. Amin, alhamdulillah. Terus yang orang itu Lampung kan saya bully. Pak Haji, saya udah privat 8 kali. Ini yang ke-9 kali. Saya privat udah 8 kali. Apa saya disantet? Apa saya diguna-guna? Apa saya dikirim teluh? Sehingga hajar saya lemot. Jawaban saya apa? Nggak mungkin Bu, Ibu disantet, nggak mungkin. Kenapa Pak Haji bilang saya nggak mungkin disantet? Kriterianya apa? Kok saya bisa nggak kena santet? 1, Ibu jelek. 2, hidung Ibu pesek. 3, Ibu pendek. 4, Ibu hitam. Nah 4 kriteria ini yang nggak bakal kena santet. Coba bayangin Bu. Dia yang tadinya mau ketawa dia jadi ngakak. Tapi kan itu langsung terkabul 4 miliar. Percaya nggak percaya itu setelah 2 hari dibalik sama Pak Haji itu Bu datang orang itu. Pak Haji mengatakan nanti ada orang datang yang apa linglung ya Pak Haji. Itu sampai bilang ini siapa tamu? Jangan-jangan mau apa minta apa lagi pajak pindah bangunan saya karena saya bulan tahun ini belum bayar. Ternyata itu rezeki. Dan saya nggak kenal orang itu dan orang itu dari jauh. Itu. Jadi yang kata Pak Haji bilang, nanti ada orang linglung. Masa sih dalam hati kadang-kadang seperti itu ya. Yeah. Sebenarnya ada kepikiran sama saya ini, saya mau merinding nih. Merinding tuh. Pak Haji bilang nanti ya Haji Marco ada orang linglung datang ke Haji Marco. Kapan, di mana itu terserah Allah. Dari arah mana terserah Allah. Dan orang itu dari jauh, bukan dari Jakarta, bukan dari Bogor, dari tempat lain gitu. Jadi pas akhirnya saya bilang, Mama ini berarti orang linglung gitu ya Ma? Iya. Tapi itu sama saya juga pas mau ketemu itu remes Bu. Kebetulan saya kan pakai gamis terus di rumah, tinggal angkat aja gitu. Terus saya bilang gitu, Pak Haji pakai gamis? Iya, abis sholat duha, padahal abis nenen sama istri. Jadi sisa juga nenen, waktu nenek itu pasti cair, laku, surat-suratnya lancar, nggak ada masalah gitu. Karena kan ini lagi proses, jadi kita tetap nenen juga karena lagi proses itu kita yakinin bahwa ilmunya Pak Haji bukan sembarang ilmu dan juga kita udah sedekah, berbagi, ijab bersama anak yatim, jadi kita yakin kabul dan nggak sedikit, banyak banget Pak Haji. Nggak kaleng-kaleng Bu ilmu RDAY Bu. Memang orang kelihatannya seperti aliran sesat. Tapi ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Kayak contoh, Pak Haji, kenapa saya punya anak 1 kok ngontrak? Punya anak 2 ngontrak, punya anak 3 ngontrak, punya anak 4 ngontrak.
coba masaknya jangan pakai blender. Zaman dulu orang tua kita, nenek kita masaknya pakai blender gak? Enggak. Pakai apa? Ulekan. Pakai ulekan. Coba masaknya pakai ulekan. Anak sekarang kan enggak. Orang masih SMA udah sakit mah. Dulu mah emang kita ada sakit mah? Enggak ada. Udah pakai ulekan. Bu, zaman dulu Pak, ada yang anaknya 17, ada yang anaknya 21. Ada gak yang sesar? Gak ada. Ini anak 1 sesar, anak 2 sesar, anak 3 sesar, anak 4 sesar. Terus ada anak 1 yang gak sesar, lahir normal, tapi jahitannya berapa? 20. 25 jahitannya. Selebar apa tuh kalau 25? Iya. Iya. Coba ibu lihat zaman sekarang. Zaman dulu. Anaknya 17, anaknya 20, tapi perutnya ngecil aja. Karena orang tua dulu kalau habis lahiran pakai stagen. Apa? Stagen. Beber. Sama gurita. Anak kecil di bedong. Mana ada anak sekarang di bedong? Ada gak? Udah Jarang. enggak. Jarang. Nggak boleh. Kata dokter. Soalnya dokternya nggak di bedong. Pak Haji, betul Pak Haji. Sekarang kan itu kan pakai blender ya, sebuah blender. Jadi istri saya kalau masak pakai blender, alasannya biar cepat. Akhirnya saya dapat penyakit mah. Jadi kalau pas lagi sepi-sepi, saya bilang tuh, "Mah, ayo dong Mah. Mah, kapan ditawarin nih Mah?" gitu. "Mah, neneknya mana Mah?" gitu. Jadi penyakitnya mah terus. Mah terus jadinya ya Pak. Iya. Jadi ketularan akhirnya. Ketularan sakit emahnya. Sebelah Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yana dari Jakarta. Ya. Pak Haji, saya bagaimana caranya biar hutang cepat lunas? Boleh, tadi ajarin ya. Oh iya. Yuk, sebelahnya ada lagi. Iya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Husna dari Sulawesi Barat. Hai Ibu Husna. Alhamdulillah baru 2 hari 2 kali juga ketemu sama Pak Haji. Iya. Tadinya orang bilang nanti malam Jumat katanya, tapi alhamdulillah saya betul-betul bersyukur sama Allah. 2 malam saya di sini, saya 2 kali ketemu sama Pak Haji. Terima kasih. Ada penyakit saya sudah lama Pak, itu sakit kepala, terus kalau jalan itu kayaknya enggak fokus. Tapi semalam saya mandi jam 00, saya coba sholat, kalau sujud biasa kayak goyang gitu Pak Haji, tapi tadi malam itu tidak. Sudah tidak, alhamdulillah sekali. Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anak saya telepon, sudah ketemu sama Pak Haji, Ibu. Oh iya nak, terus Pak Hajinya bilang apa? Katanya Ibu cerewet. Alhamdulillah Pak Haji tahu. Sifatnya Ibu cerewet, berarti kalau Ibu datang di Sulawesi Barat kita sudah aman ya, kata dia. Insya Allah aman. Ini ada 18 yang memang perlu dirubah, insya Allah. Ya Allah, saya sudah disampaikan Pak Haji tidak boleh ini, insya Allah. Ini ada catatan 18 untuk kalian. Ada titipan dari Pak Haji, Ibu sudah baca. Alhamdulillah ini sifat yang memang banyak di saya juga Pak. Tapi alhamdulillah saya mencoba kemudian melatih diri yang bisa dikeluarkan sifat ini. Ya alhamdulillah banyak perubahan di saya. Tadinya cepat emosi, sekarang alhamdulillah Pak, tenang, nyaman di sini. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Saya
kayaknya pengen nangis. Saya lihat Pak Haji itu pengen nangis. Ya Allah, saya ketemu sama beliau, saya sudah lama banget ketemu. Hanya itu Pak Haji, perubahan yang dari saya itu ada ketenangan. Kemudian saya tidak berpikir apa-apa lagi tentang utang, tentang apa, saya hanya fokus sama Allah. Itu yang dituntun. Alhamdulillah saya berjanji sama diri saya akan membuang semua apa yang di 18 ini. Berusaha pasti dan pasti bisa. Amin. Terima kasih Iya, Pak pasti Haji. bisa. Terima kasih Pak Haji. Pokoknya maunya saya, Bu, kita tinggal 3 aja pilih, mau sedekah subuh, mau sedekah ekstrim, mau ibadah ekstrim, atau mau berbuat ekstrim atau bekerja ekstrim atau mau riado ekstrim. Tinggal aja pilih 3. Boleh gak Pak Haji aku 3-3-nya dikerjain? Waduh, cepet bener terkabul. Tapi kan kita nggak ada, 3-3-nya nggak dikerjain. 3-3-nya nggak dikerjain. Ibadah ya ibadah tapi nggak ekstrim. Sedekah ya sedekah tapi nggak ekstrim. Berbuat ya berbuat tapi nggak ekstrim. Janganlah 3-3-nya harus ekstrim. Misalkan ibu udah nyapu nih di depannya Masjid RDAY nih, ibu udah nyapu. Anak yatim buang sampah atau ada tamu yang pakai mobil buang sampah, ibu nggak boleh negor. Bu, Pak, kan udah saya sapu, buang sampah jangan di sini, no, buang sampah no, tempat sampah di sono. Jangan. Pokoknya kalau kita udah ibadah ekstrim, sedekah ekstrim atau berbuat ekstrim, mulutnya dikunci. Ini kan nggak gatel. Ibu lihat ada tamu RDAY yang pakai mobil mewah, buang tisu atau buang apa di depan masjid, langsung disamperin sama ibu atau disamperin sama bapak. Merasa bapak yang udah nyapu, nggak boleh dong. Nanti dipungut lagi. Toh kita di sini juga nggak selamanya kok di RDAY. Setelah udah terkabul kan bapak dan ibu nggak akan balik lagi ke sini. Emang ada contohnya banyak tamu RD yang udah pada terkabul pada hilang. Nggak mungkin balik. Banyak. Tapi saya sabdain pasti nyungsep. Pasti balik lagi. Terus tadi malam saya nyari Pak. Saya nyari Pak Bapak, namanya saya sudah kenal tapi ini saya kira yang Bapak semalam duduk di situ, jadi saya nyari tidur di mana ya Pak Marco. Itu di mana mungkin itu ya orangnya. Saya mau perjelas catat baik-baik karena kan umur 63 saya Pak, jadi saya mau catat mulai dari awal ini yang saya lakukan supaya rapi, saya bisa rutinkan. Kemudian saya bangunin Bapak ya Pak Marco ya, bukan Ibu. Saya Pak ini yang Bapak duduk semalam di dekat Pak Haji. Iya, ayo dong kita duduk bersama. Saya mau dari awal saya susun baik-baik ini supaya rutin gitu Pak Haji. Nah alhamdulillah malam ini juga saya bisa ketemu sama Pak Marco. Saya sudah lama kenal sama Bapak dari YouTube tapi malam ini saya dipertemukan sama Allah. Terima kasih ya Allah. Terima Pak Marco kasih. ini Pak Marco. Iya Pak Haji. Jadi bukan yang semalam ya Bu? Hari ini saya kira Pak Marco. Yang semalam KW dari Riau, yang Riado sebulan, yang privat 10 juta, yang alhamdulillah hajatnya terkabul, dapat tanah 2.500 meter dari orang. Alhamdulillah. Iya saya bangunin Pak Haji, saya kira Pak Marco. Terima kasih banyak alhamdulillah. Jenis kelaminnya sama, cuman panjang alat kelaminnya beda. Iya Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Selanjutnya mungkin Bapak tadi belum ya, 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Cirebon. Pak Haji, boleh nggak saya mau bantu-bantu di sini Pak Haji? Bos, boleh aja, nggak ada nggak boleh, boleh aja. Tinggal tempat tidurnya yang nggak ada. Kalau ada sesuaiin, kayak yang ngurusin cacing kan nggak ada tuh tempat tidur di mana. Dia tidur sama cacing. Nggak apa-apa. Orang sebentar kok langsung terkabul. Bebek tidur sama bebek. Nggak apa-apa bos. Boleh saya. Boleh aja. Kan ada tuh yang ngurusin kebo tidur sama kebo kan. Lo lihat aja dulu. Yang ngurusin kuda emang tidurnya sendiri sama kuda di atas. Lo cari gitu loh bos. Jangan kita contoh ya kayak kemarin tuh utangnya 3 miliar ya.
Suami istri mau riado di sini. Tempat tidur nggak ada. Dia tidur di mana? Di depan kandang kuda. Namanya Waluyo. Pak Haji, kalau aku mau ML di mana? Ya di depan kandang kuda. Jadi dia ML, kudanya nyengir. Soalnya kudanya bilang, ih kecil banget titipnya. Namanya Waluyo, utangnya 3 miliar. Dia riado di sini selama 9 bulan. Tidurnya di depan kandang kuda. Kalau nggak percaya lo tanya Wahid. Tuh temennya dia riado namanya Wahid. Wahid masih di sini. Wahid, mana yang namanya Wahid tuh? Wahid emang dulu ada yang namanya Waluyo ya. Riado di sini ngurusin kuda, ngerok kuda, napelin kuda, nuntun kuda, tidurnya depan kandang kuda suami istri. Iya, terkabul gak? Utangnya 3 miliar. Sekarang kaya raya, punya kontrakan hampir 900 pintu. 900 pintu kontrakannya. Di 9 tempat, cepek. Ya, di pasar induk berapa tuh itunya? Apa? Kiosnya. Nomor 1 kan kita kadang, emang bener Haji Marco punya ruko 15. Nah Bapak Ibu tanyain sendiri. Dulu sebelum RDI punya ruko gak? Gak punya. Gak punya. Setelah dia maksain. Rukonya berapa? 15. 15. Sebelumnya dia gak punya kontrakan, cuma 6. Betul. Kadang kontrakan berapa? 21. Makanya kemarin saya bilang sama Haji Marco, paksain, gue sabdain lo cair 500 miliar. Meleset 460 miliar. Mau saya, pada saat Haji Marco terkabul, saya mau Haji Marco bisa modalin ibu-ibu yang hadir di sini. Amin. Minimal 1 rupiah aja. Lo bikin list dong, bikin list. Udah ada yang bikin list ke Haji Marco. 1 orang minjemnya 500 juta, betul? Betul. 1 orang? Iya. Ibu mau minjem berapa? Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Haji Marco anggarin. Gitu, makanya saya bilang Haji Marco, lo kan cair 460. Bisa gak yang 400 lo pakai, yang 60 kita bagi-bagi nih buat tamu-tamu RD yang pada. Kata Haji Marco boleh, asal alat kelaminnya sama kayak alat kelamin istrinya. Wow. Kalau yang tipis nggak boleh. Kalau yang tembem boleh. Diperiksa dulu. Kebetulan dia punya sertifikat Sukopindo. Jadi gini, ada lagi yang belum nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak, yang saya mau tanyakan sama Pak Haji, sampai detik ini udah lama di sini, tapi saya belum tahu yang sebenarnya apa arti kata ijab. Berdoa kepada Allah. Ijab kabul, berdoa sama Allah udah pasti terkabul. Nanti anak yatim ngaminin, ibaratnya doanya pesawat, aminan anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Ibu berdoa, kalau ibu nggak diaminin anak yatim, berdoanya nyampe tapi pelan, lemot. Kalau diaminin, tapi kalau nggak ada bahan bakar, doa doang diem aja. Kan nggak ada bahan bakar deh. Bahan bakar tuh sedekahnya bahan bakar. Nanti diaminin sama anak yatim. Boleh Pak Haji sedikit? Jadi kalau buat saya ijab kabul itu kita sampaikan niat dan tujuan kita kepada ustadz dan yai admin sama anak yatim. Jadi yang tentunya pasti yang bully itu Allah. Jadi kita bilang hutang lunas itu kan ijab ibu dari hati ibu. Kalau anak yatim amin. Apa anak-anak bisa enggak? Bisa yang bisa. Doanya apa? Ya jazakumullah khairan itu artinya itu terima kasih Allah atas segala-galanya, atas segala kebaikan Allah. Kita berterima kasih sama Allah karena dari Pak Haji itu juga kita diajarin tentang syukurin, nikmatin, jalanin. Kita bersyukur. Jadi ijab kabul itu kita sampaikan
tujuan dan maksud kita ke anak yatim untuk dikabulkan kepada Allah untuk diaminin sama anak yatim. Itu Bu. Pertanyaan yang kedua, rumah kontrakan saya udah nggak ada yang ngontrak Pak. Apa solusi dari Pak Markus supaya Ibu ada gitu? Ibu untuk karena kontrakan itu kan sekarang banyak saingan. Nah kita juga jangan kalah sama saingan kontrakan-kontrakan yang baru. Kita juga harus berusahanya itu dengan datangnya ke RDAY. Pertama kita ijab. Biasanya kalau istri saya bilang, wah kontrakan mulai ada yang kosong. Ijab ke Bu Mama Ali nulis bahwa rumah kontrakan saya terisi penuh tanpa ada yang ngutang, dibayar tunai gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita ijab sama anak yatim, tetap ijab tuh mantap banget ya. Dan kedua kita gunakan ilmunya dari Pak Haji Dwi dengan cara kalau istri saya itu sore-sore habis maghrib habis sholat asar itu soal yang dia pakai itu direndam ke ember dan nanti pas habis sholat subuh dituang ke tempat siram bunga itu Bu yang warna hijau itu Bu, dimasukin langsung nyebrang jalan dan ke kontrakan sampai bilang pasti dengan wasilah anak yatim karena pimpinan dari Bapak Iswanto Bisondo pasti rumah kontrakan saya penuh atau anak istri saya pakai air cebokan. Air cebokan itu kalau misalnya nggak sempet ngerendam, jadi kelupaan nih semalam keburu tidur karena capek, jadi pakai air rendeman pakai air cebokan dari istri saya. Dan itu juga kita gunakannya itu kata Pak Haji biasanya 9 hari. Tapi biasanya kalau kita yakin itu 2-3 hari juga udah banyak yang telepon Bu. Karena kan kita tulis di situ dikontrakan rumah hubungi atau enggak dikontrakan ruko hubungi nomor bla bla bla. Itu Bu, pagi-pagi kita siram, jam asar tuh udah pada kering telepon. Bu ini berapa duit per tahunnya Bu, bisa buat salon nggak Bu, bisa buat cuci motor nggak Bu, bisa buat nasi padang nggak Bu. Itu Bu rame Bu. Jadi Ibu jangan satu kali doang, misalnya sekali sehari 1 kali ya malam pagi-pagi. Jadi jangan Ibu udah aku kan udah nyiram-nyiram kok belum juga. Udah itu ibunya ngarep lagi, baru cuma 1 kali udah ngarep yang cepet-cepet. Jadi terserah Allah aja mau datangnya kapan, dari mana, orang mana, terserah mau usaha apa ya terserah. Jadi tetap Ibu misalnya hari ini belum, besok yakin kita bikin lagi, pasti misalnya nggak pagi ini belum ada yang telepon, pasti nanti siangnya yakinin siangnya pasti ada yang telepon, kalau enggak sorenya ada yang telepon gitu Bu. Jadi kita kata Pak Haji kan 9 hari, usahain 9 hari. Kadang-kadang namanya rezeki mungkin ada sifat 18-nya Ibu masih ada di situ, akhirnya rezekinya agak ketutup, agak lambat atau agak delay, bahasa Inggrisnya itu lambat. Jadi tetap kita kerjain lagi selama 9 hari. Kalau 9 hari juga masih kayaknya ini alot banget, tetap kerjain lah Ibu, jangan sampai aduh ini udah 9 kali kok belum terkabul, itu artinya ngeluh. Dan kita bilang udah 9 kali, ini namanya perhitungan sama Allah. Itu jadi Ibu tetap ngelakuin tanpa harus ucapannya tetap bagus, pasti kontrakan saya terisi penuh dengan orang bayar kontrakan tiap bulannya lunas atau cash gitu Bu. Jadi jangan Ibu udah 4 kali kok belum ada yang telepon, kok ada yang nanya pun nggak ada gitu Bu. Jadi semuanya itu ada prosesnya Bu. Jangan protes, kayak protes mana nih Allah mana? Aku udah ngerjain ilmunya Pak Haji Dwi kok masih belum ada juga. Nah itu semakin jauh Bu. Malah kontrakan orang lain yang penuh, kontrakan kita kosong. Jadi tetap Ibu prosesnya tuh Ibu lakukan prosesnya dan Ibu yakinin pasti kabul. Oke Ibu. Pokoknya jangan ngeluh. Kalau kontrakannya jauh Pak, di kampung Pak, saya di sini. Ya Ibu nggak usah ngerjain di kampung, di sini aja ngerjainnya. Pasti laku, pasti penuh, pasti bisa gitu, nggak usah. Ibu pulang kampung kan, Ibu nggak mau pulang kampung, udah aja sini. Kalau Haji Marko kan kontrakan rumahnya dekat. Dekat rumah. Cuman secara lisan aja gitu Pak. Iya, betul. Bu,
kenapa hajat kita lemot beda sama orang dulu. Orang dulu Bu, kalau lewat gurunya itu dia langsung ngumpet, buru-buru ngambil kerudung walaupun kecil, hormat. Baru dengar suara sepatu bapak kita sebagai anaknya dulu waktu masih kecil atau orang tua kita, semuanya langsung diem. Pada takut. Sekarang boro-boro makanan buat orang tuanya belum dimakan, anaknya udah nyicipin dulu. Betul. Tuh, anak-anak sekarang begitu. Betul. Janganlah, hormatin orang tua dulu. Kalau sekarang kan enggak, presiden aja dihujat. Ya nggak boleh lah, maksud presiden dihujat gimana? Itu kan pemimpin. Enggak tuh dihujat abis tuh. Belum mati dibilang mati. Kurang ajar gak? Terus dia apa nggak lihat anak cucunya? Menteri dihujat, apa dihujat? Janganlah. Kan kita punya keturunan. Iya. Janganlah. Udah lah. Kalau kita memang mau hajat kita terkabul anak-anak kita, orang dia juga nggak kenal kita, ngapain kita hujat-hujat dia? Orang dia juga nggak kenal kita. Udah aja, legowo. Nah, praktekin dah tuh ilmu yang 18. Termasuk ibu yang punya kontrakan, termasuk ibu yang pada pengen punya. Pak Haji, biar cepat terkabul, bisa gak Pak Haji sedekah ekstrimnya dihilangin, ibadah ekstrimnya dihilangin, berbuat ekstrimnya dihilangin? Boleh. Boleh. Lawannya apa Pak Haji? Yang 18 nggak boleh ada. Kalau 18 nggak ada, Pak Haji kasih saya 10 miliar. Oke, kerjain deh. Yang 18 jangan ada. Begitu. Masa ibadah ekstrim nggak mau? Harus mau. Ekstrim juga. Sedekah ekstrim juga. Berbuat ekstrim juga. Berbuat. 18 juga jangan dilanggar. 4-4-nya aja. Susah Pak Haji kalau ibadah ekstrim. Ya udah dihilangin dah, dispensasi, gurunya ngalah. Tapi mana ada gurunya ngalah? Demi terkabul murid-muridnya ya, biar cepet ya. Saya mau Bu, Pak, yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, kita berangkat umroh gratis akhir tahun ini. Amin. Coba kerjain, itu kan enggak. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau ngerjain terus mau berangkat umroh gratis, tukerannya mana? Iya. Kenapa mesti bangun jam 00? Karena kalau kita di Mekah Madinah harus bangunnya jam 00. Betul Pak Haji. Jam 2 Bapak dan Ibu udah harus berangkat ke masjid atau jam 1 udah berangkat. Betul. Bisa gak berangkatnya jam 4 ke masjid? Wah Pak Haji, gak kebagian tempat Pak Haji. Gak kebagian tempat. Nggak kebagian. Saya pernah seperti itu. Akhirnya saya sholatnya depan toko. Tekan di pinggir jalan di depan toko. Ya Allah, saya bilang ini. Ternyata tadinya sih cuma mau tidur lagi sebentar gitu. Ternyata les ya Pak Haji. Langsung ke masjid lari Pak Haji. Dapatnya itu pintu yang ketutup. Itu semua jemaah udah penuh semua. Akhirnya saya di depan toko. Kenapa mesti mandi jam 00? Karena kalau Bapak dan Ibu nggak mandi jam 00, nanti di masjidnya leyu. Kalau mandi segar. Jadi kita berangkatnya segar sampai di Mekah, Madinah, atau pas lagi di Mekah atau lagi di Madinah segar. Iya. Kenapa Pak Haji maksain baca Quran? Karena Bapak dan Ibu dari maghrib sampai isya jangan sekali-kali pulang lagi loh ke hotel. Iya. Nggak kekejar ntar berangkatnya sholat isya. Iya betul. Jadi dari maghrib sampai isya ya nggak boleh pulang lah, di situ aja. Betul. Orang ntar juga isya kok. Betul Pak Haji. Nyambung nggak maksud saya? Jadi diisi ketika di waktu dari misalnya dari dari maghrib ke isya itu kita baca Quran. Terus dari isya dari asar ke maghrib itu kita nggak usah keluar lagi dari masjid, tapi kita baca Quran. Nanti habis isya kita pulang dari masjid, jalan-jalan, jajan, belanja, makan, kan nanti semua kan dikasih uang. Iya. Buat jajan. Ke toko emas Pak Haji. Ke toko emas. Kita kasih 100.000, 100 juta, cukup gak? Cukup. Iya buat oleh-oleh, beli emas, beli apa, jajan. Kan nginepnya di Hotel Hilton, dekat. Nanti belanja nih supermarket Hilton. Iya. Kok Pak Haji maunya mewah-mewah? Karena saya lihat Bapak dan Ibu udah ibadahnya ekstrim. Maksudnya dapatnya nggak mewah. Haruslah.
Jadi maghrib sampai isya bapak dan ibu baca Quran. Maghrib sampai isya bapak dan ibu sholat taubat. Nanti habis isya bubar. Kita jalan-jalan. Begitu. Nanti ketemunya lagi apa? Pas habis makan pagi. Ya betul? Betul Pak Haji. Makan pagi, makan siang. Kita ketemu lagi nanti di bareng lagi makan. Laki perempuan bareng kita ngobrol-ngobrol. Gimana tadi gimana Kongko? Oh iya kita dulu diomelin Pak Haji bareng ya. Di bawah duduk di karpet. Tapi kan kita jadinya mewah. Iya Pak Haji. Gak apa-apa diomelin. Yang penting kan terkabul. Iya Pak Haji. Nah nanti 2026 berangkat lagi kita haji visa furoda. Amin. Begitu. Amin. Saudara bukan. Teman bukan. Iya. Tetangga bukan. Terlalu Betul. baik bener Pak Betul. Haji. Betul. Dihabiskan Bapak dan Ibu udah ibadah kaulanya udah luar biasa. Iya betul Pak Haji. Malulah saya nggak kasih hadiah Bapak dan Ibu. Iya betul Pak Haji. Bisa? Oh ya Pak Paksain. Haji, maaf ada tambahan. Mungkin Pak Haji selalu bilang syukurin, jalanin, nikmatin. Nanti bapak-bapak ibu di sana makan, dapat makanan, kadang-kadang, ini nggak enak nih, itu bakal selamanya nggak enak. Jadi bapak ibu nanti dapat makanan apapun, ayam segede apa tuh segede apa, potongannya terus. Dipotong 4. Potong 4. 1 ekor dipotong 4. Terus nasinya juga beda agak biar. Kita kata Pak Haji ajarin syukurin, nikmatin jalan. Kita tetap Udah latihan dari sekarang. Dari sekarang. Terima kasih Allah makanannya enak. Nanti ibu enak di sana. Jadi kalau ibu bilang ini makanannya nggak enak, nasinya perak, ikan ayamnya sudah gini, nggak berasa bumbunya apa. Akhirnya ibu dari pertama datang ke Mekah sampai kita balik lagi Pulang. ke Indonesia kagak enak. Itu yang disebut kata Pak Haji, syukurin, jalanin, nikmatin. Kita harus menikmati dari situ. Mungkin kita bilang ke Pak Haji apa sih artinya? Dan nanti suatu hari pas ibu nanti ke Mekah, ke Tanah Suci, itu baru ibu sadar, wah ternyata Pak Haji itu omongannya ini. Gitu. Jadi harus bersyukur. Latihannya di sini, jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, apapun dinikmatin. Tapi kalau bapak dan ibu di sini nggak latihan, pas sampai sono lihat makanannya, waduh, gede bener ayamnya. Waduh, berasnya begini bener. Beras Arab beda sama kita Pak. Agak Kayak perak. perak-perak gitu, gede-gede gitu. Betul. Nasi biryani, nasi mandi, Betul. nasi kebuli kayak gitu. Nah, jangan ngeluh. Enak. Soalnya nanti kalau kita berangkat haji, hajinya kita yang ambil 26 hari. Hajinya 26 hari. Bayarnya 1 miliar. 1 miliar. Pisahnya pisah, furoda. Pakai travelnya namanya Maktur. Naik pesawatnya Garuda. Di bisnis, nggak naik ekonomi. Kalau ekonomi aduh pegelinu bos. 12 jam. Naiknya bisnis di atas. Jadi bisa selonjoran. Enak gak Pak Haji? Lah tanya nih. Mantap. Oke? Jadi paksain bapak dan ibu pilih 3. Kalau memang 3 masih ditawar, 1. Sifat 18 gak boleh ada. Maunya Pak Haji gimana? Ya kalau bisa 4-4-nya. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Pak Haji kalau berbuat ekstrim di rumah boleh gak sih? Boleh Bu. Nyapu, ngepel, masih basah-basah, anak-anak lari. Sandalnya dibawa masuk. Marah gak ibu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita lagi ngepel, anak pakai sandal dari luar lari masuk ke dalam lantai yang kita lagi pel. Kalau marah saya kepelin. Saya setuju langsung disiram pakai ember. Hah? Nggak boleh dong. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Kalau hajatnya mau berangkat haji gratis visa furoda, masa cuma ngulangin ngepel aja lagi nggak mau? Nggak boleh dong. Berbuat, ibu lagi masak, udah capek-capek, anak ngomong, mama keasinan, marah gak? Janganlah, ibu tinggal ke dalam, ambil kentang dikupas, dipotong-potong kentangnya masukin ke dalam sayur itu, asin nggak? Enggak. Itu ilmu nenek saya zaman dulu. Betul gak? Betul. Begitu. Ya kan orang kampung bos. Orang Kuto Arjo bos. Kuto Arjo, Purworejo. Butuh ngandong.
Jadi ilmu zaman dulu aja, ibu jangan mau anaknya baru ngomong, mama ini asin bener. Kasih air yang banyak ya jadinya. Anjir. Janganlah, tetap segitu sayurnya tetap ambil kentang, kupas potong-potong, dimasukin. Ntar nggak asin, hilang. Jangan. Makanya bos kalau punya istri mukanya asin, bos tahu gak sih kalau bini yang mukanya asin? Hah? Nah, itu asem Pak. Jangan dikasih duit. Wow. Kasih apa bu? Kasih duit ya. Duit. Iya. Buat mama 1 juta buat isi bensin Pertalite. Bukan buat isi Pertamax Turbo lah. Jadi bapak dan ibu kalau memang masakan ibu dicacat sama anak atau suami, mama nih asin nih, udahlah kita jangan tersinggung. Udah biarin. Kan kita lagi punya hajat berangkat haji sama RDAY visa Proda gratis. Kita berangkat umroh sama anak yatim RDAY gratis. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Jengkelnya dia. Ibu-ibu sih kadang-kadang kita bilang asin sayurnya sih, mau tinggal makan atau cerewet gitu. Kalau saya nggak Pak Haji, saya bilang, Mama ini kayak kurang garam. Ya kan Bapak penyakitnya apa darah tinggi, nggak apa-apa gitu. Jadi itu ada jawaban. Ada jawabannya gitu. Kan Papa darah tinggi, sengaja nggak dikasih garam banyak-banyak. Padahal dia salah Pak Haji. Akhirnya Mama tolong diituin, ya deh baru digituin. Kan pernah nggak ngomong gini, Mama, Papa Japri kok nggak dijawab-jawab? Mama, Papa Japri nggak dijawab-jawab. Apa yang dijawab sama istri lo, Haji Marco? Kayaknya dia ini Pak Haji apa? Dia ngambek. Biasa ibu-ibu kalau kadang-kadang kan Pak Haji lagi main handphone. Saya juga itu dia Pak orang suanya gitu. Ini yang berdua di depan main handphone terus. Saya bilang ini kan Papa lagi balas apa WA-nya Mama gitu. Oh kirain lagi main apa belas-belasin HP lain gitu. Jadi ternyata isi saya tuh kalau ada live itu selalu nonton. Jadi kita itu kalau kalau kita ada yang nyerepet pasti isi saya, Papa tadi ngomong apa ke Pak Haji gitu. Wah, gitu. Berarti para istri pada nonton live nih. Iya dong. Tapi kalau di Japri nggak pernah jawab ya. Iya. Iya. Tapi kalau kita bilang Mama udah Papa transfer ya, makasih ya sayang. Ulangin lagi. Kalau kita udah bilang nih, Mama udah Papa transfer ya, makasih ya sayang. Ibu-ibu gitu loh. Oh betul. Oh dasar lu. Sama kayak bini Haji Marco. Dasar sama kayak istrinya Haji Dwi, Ningga Haji Marco. Sama ya. Katanya para istri sama ya. Iya betul. Jadi kalau istri ngambek obatnya apa Bu? Kurang kencang. Kalau istri ngambek obatnya apa Bu? Ibu-ibu senyum, bapak-bapak pada pucet semua. Pak, coba jawabnya yang kompak, Pak. Dia kan kompak nih. Bapak lihat nih kompak. Bapak bisa gak kayak kompak kayak gini? Kalau bisa, langsung saya referensiin bisa berangkat umroh 2025 akhir. Bu, kalau istri ngambek obatnya apa, Bu? Kurang kenceng. Bu, kalau istri ngambek obatnya apa, Bu? Dasar mata duitan. Jadi kalau suaminya japri, istrinya nggak jawab japri karena kurang. Coba Pak, kompak lo bareng nih Pak. Kalau istrinya nggak jawab WhatsApp japri, berarti istrinya kurang apa Pak? Duit.
Aku sama. Berarti ibu-ibu menang banyak ya hari ini, malam ini ya. Seolah-olah itu apa yang terpendam dalam diri itu langsung keluar duit gitu ya. Sama. Walaupun kemarin baru dikasih duit ya Bu ya. Iya. Tetap masih kurang duit. Apa Pak? Jadi maunya saya gini Pak, nanti keluar dari sini Bapak dan Ibu paksain yang 4 kerjain deh. Ya ibadahnya ekstrim, ya sedekahnya ekstrim, ya berbuatnya ekstrim, ya sifat 18-nya jangan ada ya ekstrim. Coba paksain Pak, nggak usah lama-lama, saya kasih waktu 3 bulan aja. September, Oktober, November, Desember. Saya mau akhir Desember Bapak dan Ibu udah tinggal berangkat. Kan saya belum punya visa Pak Haji, belum punya paspor. Bikin Bu, ini anak yatim bikin kok sebentar kok, cuma 3 hari jadi. Iya betul. 3 hari jadi, kita pakai jalur khusus aja. Karena anak yatim ini kan bikin paspor kemarin hari Senin. Ini udah pada mau jadi paspornya besok. Udah foto. Tanpa didampingin ibu yatim. Gitu. Saya bilang nih nggak punya bapak bos, yang punya ibu yatim. Ya udah daripada gue didatengin bapaknya, mendingan udah. Tengah malam datangin bapaknya. Iya, datangin ke orang imigrasi, takut dia. Mana paspornya? Paspor anakku. Enggak lah, jadi Bapak dan Ibu kalau bikin paspor tuh walaupun Bapak dan Ibu tinggal di Kalimantan, di Sumatera, bikin paspor di Bogor bisa. Oh iya. Udah online. Tinggal bawa KTP, bawa perlengkapannya. Kakak apa dibikin di sini, nggak usah Bapak dan Ibu harus pulang ke Kalimantan, nggak usah Bapak dan Ibu harus pulang ke Sumatera, nggak usah. Nanti bisa balik, nggak bisa balik lagi ke sini lagi. Karena apa? Di sana dimakan. Besok lo buat acara Api Unggun lo jadi MC ya. Bukan Baji, jadi kayu bakar. Pak, Bu, Haji Marco ijab di kayu bakar bisa cair 460 miliar. Barati ijab di Api Unggun bisa cair 400 miliar. Mau saya coba Bapak dan Ibu ijab di Api Unggun. Anak yatim ijab di Api Unggun bisa kepilih berangkat umroh. Gratis, kan nggak bayar. Plus dapat uang saku kan dia untuk jajan buat makan di sana. Nah mau saya coba Ibu paksain besok hari Jumat malam Sabtu. Paksain bisa ijab kabul di Api Unggun, namanya Jerit Malam. Acaranya namanya Jerit Malam. Jadi Ibu jerit-jeritan. Tahu gak jerit-jeritan? Ya. Ya, teriak-teriak jerit malam. Gitu. Ya, betul. Apa hajat Ibu? Diluapin. Karena itu kan tidak ada pembatas, tidak ada internet, langsung langit. Langsung langit. Nanti amin anak yatim roketnya. Doanya Ibu pesawat. Amin anak yatim roketnya. Bohong gak terkabul. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar. Amin. Ibu minimal, Bapak minimal cairnya 10 miliar. Amin. Ya kan? Amin. Seneng kan? Amin. Nah, coba bayangin Bu, kalau beli celana dalam berapa banyak tuh? Wow. 1 kontainer Pak Haji. 1 truk Toronton. Kan acaranya gratis. Acaranya gratis, nggak bayar. Ibu tinggal ijab. Kedua, di acara berenang hari Minggu di kolam renang. Itu juga acaranya gratis. Bapak dan Ibu tinggal datang. Tapi saya maunya ijabnya di dalam air, di dalam kolam renang. Seperti Haji Marco. Coba cerita waktu ijab di kolam renang hajatnya terkabul, meraktekinnya gimana di kolam renang? Jadi coba perhatiin Pak, Bu, pas anak-anak pada berenang itu usahain kita ikut juga nyebur.
Jadi pas saya nyebur itu anak-anak senang. Ikan paus masuk, banyak ikan paus. Gitu. Pada naik semua Bu, ya Allah. Bu, pas dia, Pak Haji saya pengen yang ke dalam. Pas tiba ke dalam, mereka pada ikut banyak, ada 8 orang Bu. Terus mereka megangnya bukan tangan saya, tapi ke leher saya ada, saya kecekek, peluk. Nah, saya bilang, kabul gitu. Anak-anak yatim kan senang. Pertama mungkin mereka nggak punya papa ya, nggak punya ayah. Terus nggak ada figur laki-laki, nggak ada figur ayah. Kalau kolam renang itu kita berenang, ajak mereka, sengaja tangan saya diginiin, anak-anak itu pada megang semua, pada ikutan semua. Dan itu butuh tenaga juga, butuh keahlian. Kalau enggak, kitanya kelep. Itulah artinya satu hari kita bikin suatu pengorbanan yang bikin anak senang. Itu kan nggak gratis, kita juga dingin, terus juga harus pakai baju yang benar juga, terus kasih mata. Jadi anak-anak lain itu, anak yatim juga, naiknya kita juga nyaman. Jadi itu disebutnya yang kayak kata Pak Haji, sedekah tenaga. Muliakan anak yatim. Jadi disitulah anak yatim punya euforia tuh, senangnya benar-benar meluap gitu. Mereka, wah ikan paus pada naik semuanya, pada gelendotan semua. Ada yang nangis, Haji saya kapan Haji? Ya udah kita gantian. Dan itu yang naik itu banyak banget. Kadang, aduh ini muatannya nih gak tahan. Tapi senang bisa lihat anak-anak yatim berenang, dan bisa kita ajak yatim senang-senang. Di situ ada ijab kita dalam melayani anak itu pasti kabul, yakin Allah, alhamdulillah. Jadi kita tetap ke Allahnya aja, dan kita ucapin kalau anak-anaknya pada senang-senang dan malas ijab, kita sendiri aja yang hati kita langsung ke Allah. Amin, Allah pasti terkabul. Terima kasih Allah, terima kasih. Pokoknya jauhin dari hal-hal yang negatif. Misalnya, aduh capek nih kalau begitu, bisa badan saya pada sakit. Jangan, pokoknya amin, Allah pasti kabul. Minggu ini saya selalu bilangnya, kadang-kadang sebenarnya agak terlalu ini juga, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, sore ini, karena benar sore pasti misalnya bulan ini kabul. Jadi kita mendekatin ke detik itu kan dekat banget ya. Detik ini, jam ini, hari ini, pagi ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini pasti kabul. Jadi kita bikin sesuatu yang positif untuk hal-hal yang positif yang kita inginkan, karena kita kan lagi punya hajat. Kita maksain juga. Mungkin orang-orang kok nggak pada berenang, kita nggak apa-apa, kita nyebur aja. Yang penting anak-anak yatim senang, gitu. Kan kata Pak Haji, memuliakan anak yatim. Karena kalau masalah memuliakan anak yatim, kita punya guru di sini. Jadi paling nggak kita bisa ngintip-ngintip, nyontek-nyontek sedikit. Yang penting kabul. Jangan ijabnya di atas kolam renang. Kalau ijabnya di atas kolam renang, ijab tambahan lah. Yang bagus ya ijabnya di dalam air. Bapak dan Ibu, terutama buat Bapak, pada saat nanti anak yatim kerubutin Bapak gelayutan, hindarin alat kelamin Bapak dibetot. Betul Pak Haji. Itu kadang-kadang mereka nggak ada buat pijekan ke badan saya, celana mawar saya dipijuk jadi melorot semuanya ke bawah. Kayak gitu, seru pokoknya. Kalau buat ibu-ibu pakai baju, pakai mukena, pakai training, pakai kaos, pakai baju lengan panjang, pakai kerudung, boleh. Karena ini kan kolam renangnya udah kita booking buat RDAY. Kalaupun ada orang luar masuk, paling nggak banyak. Yang banyakan kita kemana-mana. Jumlah anak yatim kita kan banyak, krunya banyak. Belum nih tamu-tamu yang pada ijab, datang aja, berenang, ijab, berenang. Pak Haji kalau saya nggak bisa berenang, ya udah yang sedengkul aja bapak-bapak yang cetek sedengkul. Ada. Kita udah siapin buat yang nggak bisa berenang bapak-bapak yang sedengkul. Gitu. Paling nanti kan diketawain sama ibu yatim. Atau enggak mungkin bapak-bapak bisa lihat di kolam renang yang dalam, bisa ngawasin anak-anak yang misalnya wah ini agak bahaya nih. Kita perhatiin aja misalnya anak-anak ini dalam loh, misalnya 1,75 meter ya kan agak dalam, jadi kita bilang. Dan
kita liatin anak-anaknya jangan sampai ada kepleset atau karena kan anak yatim tuh pada lari-lari kemana-mana. Oh. Terus kadang-kadang ibunya di mana, anak yatimnya di mana. Ya. Nanti ibu kalau ada anak yatim yang kecil-kecil kan ada ibu yatim yang anak yatimnya 5. Ada ibu yatim yang anak yatimnya 4, 3 masih kecil-kecil. Nah, tugas ibu nyuapin anak yatim yang kecil-kecil. Tugas bapak nyuapin ibu yatim. Karena ibu yatim nggak sempat makan kalau nggak disuapin. Anak-anak yatim tuh lucu loh. Dia udah naik saya lah, udah lama terus lama-lama gitu. Om namanya siapa? Ya sebegitu. Dia udah naik udah sejam yang lalu baru nanya. Om namanya siapa om? Tapi yang sebanyak udah tahu Haji Marco, oh ini gitu. Karena selama ini kan mungkin cuma selewat doang gitu. Karena anak yatim kan banyak gitu. Ratusan Pak, bukan puluhan. Di atas 100, di atas 200, di atas 300 anak yatimnya. Yang berenang tuh banyak banget. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu, sempetin waktu. Dan banyak anak yatim yang masih digendong, pada pengen berenang. Tapi kan ibu yatimnya kan bawanya nggak 1. Kadang bawa 3 anaknya, 4 anaknya, bahkan ada yang 5. Nah kita bagi tugas lah. Ibu nggak boleh cemburu. Ibu jagain anak yatim, bapak jagain ibu yatim. Udah bagi tugas. Udah bagi tugas. Apa? Enggak, ini kan enggak live, udah dimatiin bos. Enggak live, enggak live kan? Enggak, udah dimatiin. Ini sekarang gue buka lagi live lagi nih. Iya, soalnya ibu yatimnya tuh ada yang anaknya 4, anaknya 3. Kadang kita tanya, ibu udah makan belum? Belum sempat Pak Haji. Yang penting anak-anak dulu yang makan. Ya udah, nanti kita panggil tamu-tamu yang pada riadoh, pada tidur di kandang, yang pada nyapu, yang pada ini, suruh nyuapin anaknya ibu ya, yang ibu-ibu ya. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau saya siapa yang nyuapin? Ya nanti saya tanya bapak-bapak. Mau gak Pak? Iya jangan ya Bu ya. Jangan ya, jangan ragu-ragu ya. Lanjutkan. Namanya Cecilia. Ya. Jadi gitu ya Pak, Bu. Kita nanti ketemu lagi besok. Hari ini kita senang-senang dulu. Pak Haji kan pertanyaan aku belum dijawab. Gampang, besok pasti dijawab. Ya kan? Ya. Karena hari ini kita mau nyenengin anak yatim buat acara besok. Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu nginep malam Minggu, Minggunya di kolam renang. Jadi kita sampai ketemu lagi besok. Oke? Oke. Kobul ya. Kita nggak salaman ya, langsung keluar ya. Kobul. Semangat. Ya. Ya sini. Tan. Promosi dulu Tan. Temenin Tanti promosi. Udah selesai ya Pak? Yuk. Promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan nama saya Tanti. Di sini saya mau ngajak semua tamu-tamu RDAY dimanapun berada yang ingin bergabung bersama grup saya. Saya buat grup RDAY yang di sini ada guru besar kita Pak Haji Dwi Santo sebagai adminnya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara semua dimanapun berada yang butuh wadah atau tempat buat
komunikasi buat saling sharing, saling motivasi, mengamalkan ilmu RDAY. Terus khususnya di sini kita ada guru besar kita, Pak Haji sebagai adminnya. Boleh japri di HP saya dengan nomor HP 085175447678. Ulangi lagi. Dengan nomor HP 085175447678. Ya. Okay. Kelebihannya apa kalau ikut grupnya Tanti dibandingin grupnya GG Travel? Kelebihannya apa? Oke. Di grup saya kita bisa saling, di sini kan dibuka Pak Haji ya, jadi kita bisa ngobrol, motivasi khususnya buat tamu-tamu, buat teman-teman semua, saudara-saudara semua yang saling motivasi buat ibadah malam, khususnya buat sholat bangun tengah malam, mandi malam, baca Al-Quran Pak Haji. Terus buat motivasi sama-sama saling mengingatkan buat sifat 18 khususnya Pak Haji ya di sini juga. Terus saya juga buat grup sedekah, ada grup sedekah subuh. Mungkin teman-teman yang mau bergabung dengan grup sedekah subuh yang saya buat juga ada. Jadi di sini juga teman-teman kalau butuh informasi pun saya juga bisa membantu buat informasi transportasi kali Pak Haji ya. Ya, misalkan dari Jawa Timur mau ke RDAY, Jawa Tengah mau ke RDAY, Jawa Barat ke RDAY, bisa dibantu gak diarahin? Boleh Pak Haji, bisa Pak Haji, bisa banget, bisa japri ke HP saya, nanti saya bantu arahkan yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya, mungkin bagian dari Sumatera dan lain-lainnya juga bisa Pak Haji ya. Nanti kita arahkan ke bagian travelnya ya Pak Haji ya. Jadi butuh buat tamu-tamu RDAY juga yang butuh informasi atau butuh teman buat di sini buat nanti belum tahu RDAY di mana bisa japri saya, belum tahu nanti RDAY seperti apa kegiatannya bisa japri saya Pak Haji. Oke. Sip. Begitu dulu Pak Haji. Oke, makasih. Makasih Pak Haji. Ya. Bos tinggal di mana Bos? Indramayu. Udah berapa kali kesini Bos? Baru. Tahu RDAY dari mana Bos? YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY Bos? Kalau boleh tahu Bos. Apa yang